Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester praktikum biokimia. Nah, namun ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130309. Langsung saja ke soal nomor pertama. Dari suatu hasil percobaan aktivitas enzim sebagai berikut, yang mana dapat dilihat pada kiri slide, pertanyaan A dengan menggunakan grafik tentukan apakah mekanisme enzim tersebut di atas mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten. B. Estimasi nilai Km dan Vmax. Untuk membuktikan hal tersebut, perlu dibuatkan grafik terlebih dahulu dengan menggunakan plot Lineweaver-Burk. Nah, persamaan Michaelis Menten adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 per V sama dengan 1 per Vmax ditambah Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat. Yang mana sumbu X-nya 1 per konsentrasi substrat dan sumbu Y-nya adalah 1 per V. Maka data pada tabel diolah sebagai berikut. Yang mana untuk konsentrasi substrat di sini kita membutuhkan nilai 1 per konsentrasi substrat, yang mana kumpulan datanya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk V, di sini kita olah menjadi 1 per V, yang mana datanya dapat dilihat pada slide. Nah, berdasarkan kedua tabel, maka grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik Lineweaver-Burk-nya yang saya dapatkan melalui bantuan Excel. Nah, berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data mekanisme enzim tersebut mengikuti mekanisme kinetika Michaelis Menten. Hal ini karena grafik yang terbentuk menunjukkan kesesuaian dengan persamaan Michaelis Menten, yang mana menyatakan bahwa laju reaksi enzimatik akan meningkat saat konsentrasi substrat meningkat. Kemudian untuk wilayah B, nilai Km dan Vmax dapat ditentukan dengan menggunakan data yang tertera pada grafik, yaitu sebagai berikut. Nah, dari grafik didapatkan persamaan Y, yaitu Y sama dengan 724,88X dikurangi 0,1807. Maka dengan nilai Y sama dengan 0, maka didapatkan nilai X sebesar 0,00249. Dengan demikian, untuk harga Km-nya adalah 1 dibagi 0,00249, didapatkan 4016,064 molar. Nah, untuk 1 per Vmax-nya adalah minus 0,1807, maka Vmax-nya adalah minus 5,534 mmol per menit. Kemudian untuk soal nomor 2, suatu sampel A ditambahkan dengan HCl 6 molar. Kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut, yang mana dapat dilihat pada slide. Tentukan jenis asam amino yang mungkin terjadi pada sampel A di atas, dan berikan alasan untuk memperkuat argumentasi Anda. Nah, jawabannya, berdasarkan tabel hasil uji, jenis asam amino yang mungkin adalah tirosin. Hal ini dikarenakan pada uji Milon, warna berubah menjadi merah, yang mana hal ini menandakan adanya reaksi yang terjadi pada reaksi Milon. Warna merah yang terbentuk adalah garam merkuri dari tirosin yang ternitrasi. Pada uji santoprotein, warna berubah menjadi kuning, yang mana hal ini menandakan bahwa adanya asam amino aromatik pada sampel yang diuji. Tes santoprotein digunakan untuk menentukan adanya asam amino aromatik seperti tirosin dan triptofan. Nah, prinsip dari tes ini didasarkan pada kenyataan bahwa gugus aromatik dalam asam amino akan ternitrasi oleh pemanasan dan penambahan asam nitrat pekat sehingga menghasilkan produk berwarna kuning yang merupakan turunan senyawa nitro. Pada uji Hopkins-Cole didapatkan perubahan warna menjadi ungu yang menandakan adanya cincin indol dan triptofan pada protein. Prinsip dari tes ini adalah fakta bahwa lapisan berlebih asam sulfur pada campuran protein dan reagen Hopkins-Cole mengandung asam glioksilik dan akan membentuk cincin berwarna ungu pada permukaan campuran tersebut. Pada uji Sakaguchi dan nitroprussida didapatkan hasil tidak berwarna, yang menandakan tidak adanya gugus arogen dan tiol pada sampel yang diuji. Pada uji Pauli didapatkan perubahan warna sampel menjadi biru yang menandakan adanya asam amino histidin dan tirosin. Kemudian untuk soal nomor 3, apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan pereaksi ninhidrin, selanjutnya dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan pereaksi tersebut. Jelaskan mengapa pereaksi ninhidrin ini dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin.
Uji ninhidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Ninhidrin akan bereaksi dengan alfa asam amino dan asam amino bebas untuk membentuk senyawa kompleks berwarna biru ungu atau dikenal dengan nama Brugman's purple. Asam alfa amino jika bereaksi menggunakan ninhidrin akan membentuk senyawa aldehid, gas CO dan NH3 dan hidrindantin. Hidrindantin yang bercampur dengan NH3 dan ninhidrin akan menyebabkan timbulnya warna biru. Prolin dan hidroksprolin jika diuji dengan menggunakan ninhidrin akan menimbulkan warna kuning. Hal ini dikarenakan tidak adanya asam amino yang mana reaksinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya untuk soal nomor 4, tuliskan tujuan percobaan transminasi dan tuliskan persamaan reaksi transminasi piruvat dan apa arti kalau transminasi tinggi dalam darah manusia. Transminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino lain. Reaksi transminasi bertujuan untuk mempertahankan grup asam amino selama pemecahan asam amino dengan memindahkan grup asam amino dari asam amino ke asam keton. Dalam reaksi transminasi ini, gugus asam amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keton, yaitu asam piruvat, alfa-ketoglutarat, atau oksaloasetat. Contoh reaksi yang terjadi dalam tubuh adalah enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat, yang mana reaksinya dapat dilihat pada slide di bagian kiri. Kemudian transminasi terjadi pada berbagai jaringan. Selain itu, transminasi juga terjadi di dalam sirkulasi darah. Akibatnya adanya kerusakan pada jaringan karena proses patologik. Sebagai contoh SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase yang meningkat akibat infark miokard atau kerusakan otot jantung karena adanya sumbatan pada pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung. Jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Cara untuk memurnikan DNA atau isolasi DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada dasarnya, isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama, isolasi sel, kedua, lisis dinding membran sel, ketiga, ekstraksi dalam larutan, keempat, purifikasi, dan lima, presipitasi. Prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasarnya, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan variasi, contohnya 2500 rpm atau 3000 rpm. Nah, sel darah merah harus dilisiskan. Hal ini dikarenakan pada sel darah merah masih terdapat protein, lemak, dan karbohidrat yang terkandung, sehingga harus dilisiskan. Untuk soal nomor 6, jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan A2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98% dan BNaOH 2 molar dari kristal NaOH. Untuk A, yaitu H2SO4 0,5 molar dari larutan stok H2SO4 98%, larutan ini dapat dibuat dengan cara mengencerkan larutan dengan menghitung menggunakan rumus terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui konsentrasi dari H2SO4 98%. Dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan 10 dikali presentase larutan dikali Rho dibagi Mr. Didapatkan 10 molar untuk larutan murni. Kemudian dimasukkan ke rumus pengenceran didapatkan V1 5 mili, yaitu V1 itu adalah untuk stok H2SO4 98%. Nah, prosedur yang digunakan adalah tuangkan sedikit H2SO4 dari stok murni ke dalam gelas beker, kemudian ukur H2SO4 98% sebanyak 5 mili dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, lalu masukkan H2SO4 98% yang telah diukur, tambahkan aquades hingga tanda batas, kocok larutan hingga homogen. Bila masih terdapat sisa H2SO4 98% dalam gelas beker, letakkan di ruang asam dan diberi label. Kemudian untuk yang B, NaOH 2 molar dari kristal NaOH. Larutan ini dapat dibuat dengan cara melarutkan padatan dengan menghitung menggunakan rumus terlebih dahulu, yaitu dengan
rumus sebagai berikut. Misalkan volume larutan yang akan dibuat adalah 100 ml. Akan menggunakan rumus molaritas sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volume dalam mili. 2 molar sama dengan massa dibagi 40 dikali 1000 dibagi 100, yang mana didapatkan massanya adalah 8 gram. Nah, prosedur yang digunakan adalah yang pertama, kristal NaOH ditimbang dari stok murni sebanyak 8 gram, masukkan pada tank ke dalam gelas beker, kemudian masukkan aqua sebanyak kurang dari 7 ml ke dalam gelas beker, aduk hingga semua pada tanah larut. Kemudian masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, lalu masukkan larutan NaOH yang telah diukur. Kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas, lalu kocok larutan hingga homogen. Untuk soal nomor 7, dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi bahan berikut. A. Larutan gelatin. B. Larutan formaldehida 40%. C. Mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda. Untuk A. Larutan gelatin. Larutan gelatin merupakan produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut dan bersifat geling agen atau bahan pembuat gel. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari tulang dan kulit dari sapi atau babi. Gelatin terdiri dari glisin dengan komposisi besar, protein, dan 4 hidroksi residu. Strukturnya adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Kemudian yang B, larutan formaldehid 40%. Larutan formaldehida 40% fungsinya adalah untuk membentuk dimetilol yang menandakan bahwa gugus asam amino sudah tidak terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH. Formaldehida 40% pada larutan asam amino berfungsi sebagai pereaksi dengan gugus amino yang tidak bermuatan atau menghilangkan kebasaan gugus amino, sehingga memungkinkan gugus amino membuffer pada daerah pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi pada titik akhir secara kuantitatif menggunakan suatu indikator. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk yang C, mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda? Penambahan NaOH bertujuan agar larutan bersifat sedikit basah. Setelah ditambahkan sebanyak 5 tetes NaOH, larutan berubah menjadi merah muda. Campuran kemudian ditambah HCl hingga berwarna merah muda hilang. Tujuan penambahan HCl adalah agar pH menjadi 8. Karena pada pH ini, enzim tripsin mampu bekerja secara optimal. Penambahan larutan PP bertujuan sebagai indikator yang akan menunjukkan perubahan warna pada larutan ketika warnanya berubah. Selanjutnya untuk soal nomor 8, jelaskan dan beri contoh A. Salting in dan salting out. Nah, salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, yang mana akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Nah, contohnya adalah kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila dalam air tersebut ditambahkan larutan jenuh NaCl. Nah, di dalam praktikum, prinsip percobaan salting out adalah garam amonium sulfat bersifat dapat menarik air. Mineral air dari protein ditarik sehingga kestabilan protein terganggu dan mengendap, yang mana reaksinya dapat dilihat pada slide. Untuk salting in adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam perlarut lebih besar. Nah, contohnya adalah riboflavin tidak terlarut dalam air, namun larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Kemudian untuk soal B, biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Jelaskan dengan mekanisme reaksi mengapa warna ungu terjadi. Nah, jawabannya, uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein. Karena asam amino berikatan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida membentuk protein. Uji biuret dilakukan dengan komponen yang memiliki dua atau lebih ikatan peptida. CuSO4 akan bereaksi dengan NaOH untuk membentuk CuOH2 yang bereaksi dengan ikatan peptida yang membentuk senyawa kompleks berwarna ungu dalam kondisi basah. Reaksi akan menunjukkan hasil positif apabila terdapat ikatan peptida 2 atau lebih. Reaksi ini berlangsung sebagai berikut yang dapat pada gambar di slide. Pada uji ninhidrin, warna ungu pada larutan disebabkan karena adanya reaksi yang terjadi antara alfa asam amino dengan ninhidrin,
Senyawa ninhidrin yang bersifat oksidasi tinggi menyebabkan terjadinya dekarboksilasi oksidatif terhadap alfa amino asid menghasilkan hidrindatin, CO2, NH3, dan aldehid. Bergabungnya senyawa NH3 hidrindatin dan ninhidrin tersebutlah yang memberikan warna ungu atau biru pada larutan. Selanjutnya, soal nomor C. Isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan bersama-sama? Jawabannya tidak dapat, karena DNA harus diisolasi terlebih dahulu dari RNA. Pemisahan DNA dari molekul RNA dan protein dapat dilakukan dengan menggunakan densitas gradien sentrifugasi cesium klorida atau CSCl. Dengan cara ini, DNA akan terpisah pada band yang berbeda dengan protein dan RNA antara linear DNA dan sirkuler DNA. Untuk soal nomor D, vitamin C terkandung dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin C yang paling banyak ada pada buah matang atau buah masak. Vitamin C dalam buah jeruk paling banyak ada pada buah matang. Hal ini dikarenakan jeruk telah melewati berbagai tahapan perkembangan, sehingga jumlah vitamin C berada pada jumlah optimum ketika matang. Selanjutnya untuk soal nomor E, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Sebanyak 3 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran bolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosanya dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Untuk soal nomor 9, asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah. Kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. A. Jelaskan makna gambar tersebut. B. Apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut? C. Percobaan titrasi formal asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Untuk jawabannya yang A. Pada titik tengah titrasi, pH sama dengan pK dari gugus berproton yang sedang dititrasi. Karena titik tengah pH mencapai 2,34, gugus karboksil alanin mempunyai pK 2,34. Jika sekarang kita melanjutkan titrasi lebih jauh, kita akan memperoleh titik lain yang penting, yakni pH 6,02. Di sini terdapat titik belok yang mencerminkan bahwa kita telah menyelesaikan pembebasan proton yang pertama dan mulai melepaskan proton yang kedua. Pada pH ini, alanin terdapat sebagian besar dalam bentuk ion dipolar. Tahap kedua, titrasi berhubungan dengan pembebasan proton dari gugus NH3+ alanin. Pada titik tengah, kita akan memperoleh konsentrasi molar yang sama bagi plus NH3 CHRCOO- dan NH2 CHRCOO-. Pada pH titik ini adalah 9,69, sama dengan pK bagi gugus plus NH3-. Titrasi sempurna menjadi pH kira-kira 12. Pada saat ini, sebagian besar alanin berbentuk NH2 CHRCOO-. Selanjutnya untuk B, apa hubungan T titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut? Dan soal C, percobaan titrasi asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Untuk B, hubungan gambar kurva dengan titrasi formal asam amino adalah kurva titrasi tersebut digunakan untuk penentuan titik ekuivalen dan titik isoelektrik pada suatu asam amino yang mana bentuk kurva titrasinya tergantung pada jenis asam amino, asam dan basa yang digunakan. Untuk C, gelatin berfungsi sebagai protein yang larut dan bersifat sebagai giling agen, dan NaOH berfungsi sebagai basa. Untuk soal nomor 10, pada percobaan kromatografi kertas adalah salah satu contoh pemisahan asam amino. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep masalah berikut. A. Fase diam dan fase bergerak. Fase gerak merupakan pembawa analit, dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak dapat berupa bahan cair dan dapat juga berupa gas inert yang umumnya dapat dipakai sebagai senyawa pembawa gas mudah menguap atau volatil. Contoh fase gerak adalah air, etanol, asam asetat, atau campuran zat-zat ini yang dapat digunakan.
Kemudian untuk fase diam dari teknik kromatografi adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Namun fase ini tidak bergerak bersama komponennya. Ini bisa berupa senyawa padat atau cairan. Untuk B, tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa tidak boleh disentuh oleh jari? Hal ini dikarenakan sentuhan jari dapat mengganggu proses kromatografi. Tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab karena dapat mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase gerak. Inilah yang akan mempengaruhi proses dan hasil kromatografi. Selain itu, sampel juga akan terikat dengan kuat dengan senyawa organik sehingga harga RF-nya bisa berubah. Kemudian, untuk C, ruang kromatografi diharapkan telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totalan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Mengapa harus kromatografi jenuh dan mengapa totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen? Penjenuhan bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar proses kromatografi dapat berjalan lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam kromatografi sudah jenuh, begitu juga dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampelnya. Jika ruang kromatografi tidak jenuh, maka pelarut akan menguap dan lebih cepat kering sehingga konsentrasi zat dari awal sampai akhir tidak sama. Kondisi di ruangan harus homogen. Komponen di atas dan di bawah dibuat menjadi seragam. Totalan standar dan sampel tidak boleh terendam oleh eluen karena akan mengganggu migrasi pelarut melewati noda. Pada kromatografi kertas, campuran zat diteteskan dengan pipa kapiler pada kertas. Kemudian campuran pelarut atau eluen bermigrasi melewati noda atau spot dengan arah ke atas atau ascending atau ke bawah atau descending. Lamanya proses migrasi bergantung pada kestabilan kertas, pelarut yang dipilih, dan temperatur. Untuk soal D, mengapa dalam percobaan kromatografi kertas standar asam amino sangat mutlak diperlukan? Standar asam amino diperlukan sebagai sumber asam amino yang akan diuji dan sebagai juga fase gerak dalam kromatografi kertas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester praktikum biokimia. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.